Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang tips menghadapi ketidakpastian dalam hidup ya. Jadi ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk di salah satu episode podcast pengembangan diri dari Z ya. Jadi Z nanya gini, Kak, aku juga ngalamin seperti yang kakak bilang. Jadi dia merujuk ke salah satu episode podcast saya ya. Terus dia bilang gini, di saat aku udah punya banyak ide, banyak plan buat misalnya nih hari libur, saat aku udah atur kapan aku start, mau aktivitas tertentu, ada aja yang gangguin. Ya. Contohnya aku lagi ada tugas ya atau kerjaan. Tiba-tiba ada hal-hal lain yang mengganggu ataupun pekerjaan dadakan yang datangnya bersamaan. Jadi yang sebelumnya aku udah punya imajinasi di pikiranku, plan di pikiranku, apa aja yang mau aku lakuin, jadi sama sekali nggak ada yang terjadi. Alhasil, aku takut untuk mencoba lagi, karena takut hal yang sama akan terjadi lagi. Jadi yang saya tangkap dari Z ini akhirnya karena ketika Z merasa kecewa, ketika plannya tidak sesuai dengan rencana, akhirnya Z jadi takut untuk membuat rencana lagi kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara menghadapi situasi ini? Gitu. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, hidup ini itu memang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Jadi, satu hal yang pasti dalam hidup ini, itu adalah ketidakpastian itu. Ya. Jadi, dalam hidup ini itu pasti semuanya itu tidak ada yang semuanya itu pasti 100% sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti akan ada aja faktor X yang muncul gitu. Jadinya kita harus mengubah strategi kita, ya. Nah, karena kita tahu bahwa hidup ini tidak pasti, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar diri kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau situasi. Yang bisa kita kendalikan itu hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu, yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita fokuskan adalah diri kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menjadi fleksibel. Ya. Kalau guru saya bilang dalam hidup ini kita harus persisten atau gigih dengan tujuannya, tapi kita harus tetap fleksibel sama caranya gitu. Jadi kita misalnya mau dari Surabaya mau ke Jakarta, terus kita mau naik pesawat, terus ternyata misalnya pesawatnya full book semuanya sudah di booking, jadi kamu nggak bisa naik pesawat, ya bukan berarti kamu menyerah, kamu cari cara, misalnya naik kereta, naik sepeda motor, naik mobil, apapun itu, find the way, gitu. Nah itulah namanya fleksibel, gitu. Dan dalam hidup ini, kalau kita tidak fleksibel, kita sendiri gitu yang stres gitu. Dan kalau boleh saya ibaratkan, hidup ini tuh sebenarnya kadang kayak kita lagi main bola atau main basket gitu. Kadang kan kita emang udah ada plan nih di awal. Oh, kita mau pakai strategi apa misalnya bola 4-3-3 gitu. Tapi ternyata timnya kuat nih di bagian tengah, di gelandang tengah ketika kita tanding. Nah, pelatih bisa aja ubah strategi. Oke, dari 4-3-3 kita ubah jadi 4-5-1, menyesuaikan strategi. Gitu. Ya. Atau misalnya contoh kita lagi main basket. Lagi tanding, ada satu pemain yang kayaknya jago banget, yang kayaknya poin terus gitu. Yang terus akhirnya bagaimana kita merespon itu gitu. Kalau kita sepanjang pertandingan mainnya gitu terus ya akan kalah. Terus apa yang harus dilakukan? Misalnya, oke, satu orang ini jaganya nggak bisa dikasih
jarak gitu karena shootnya bagus, tempel terus sehingga dia tidak nyaman buat shoot kalau kita nempelnya terlalu dekat misalnya. Jadi dalam hidup ini itu tuh penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu kitanya yang harus menjadi fleksibel ya. Kalau kata sebuah buku, saya lupa namanya, planning is guessing. Jadi planning atau merencanakan itu seperti menebak-nebak sebenarnya. Ya, saya punya planning A, B, C, tapi di real lapangan belum tentu seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap perlu punya planning? Ya perlu banget. Karena planning itu membuat kita bisa berpikir lebih terstruktur. Kita bisa merencanakan sesuatu. Ya, kita tahu apa yang harus kita siapkan. Nah, itu adalah fungsinya planning. Ya. Tapi ketika di lapangan, kita harus tetap peka sama situasi yang ada. Kita harus tetap fleksibel sama caranya seperti apa. Mungkin kadang kita harus ubah strategi, kita harus tweak hal-hal tertentu. Nah, itu tetap kita harus beradaptasi. Kita harus fleksibel ketika kita melakukan eksekusi. Dengan seperti itu, kita akan jadi jauh lebih berdaya dan kita bisa mencapai berbagai macam tujuan yang kita inginkan. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Thank you semuanya udah ngedengerin. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu feel free bisa tinggalkan komen di episode ini ya. Atau ya, dan juga kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, podcast ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu ya, orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.